Kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz merupakan kunjungan ke Indonesia setelah 47 tahun yang lalu. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia, terutama nilai kontrak kerjasama kedua negara yang mencapai 300 triliun rupiah. Dari Jakarta, Nurman Solihin, TV One mengabarkan. Ya, itu tadi pemirsa bagaimana persiapan untuk penyambutan Raja Salman yang akan tiba ke Indonesia pada 1 Maret mendatang. Tadi kita sudah melihat berbagai macam persiapannya. Nah, kabarnya, informasinya ini ada 7 pesawat yang akan membawa rombongan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi dan akan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Rabu pekan depan. Tidak hanya berkunjung di Jakarta, rombongan Raja Salman ini juga akan berkunjung ke Denpasar, Bali. Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan tiba di Indonesia pada tanggal 1 Maret 2017 mendatang. Raja Arab Saudi akan berada di Indonesia selama 9 hari. 3 hari menggelar kunjungan kenegaraan di Jakarta dan Bogor, kemudian 6 hari berlibur di Pulau Dewata, Bali. Raja Salman dan rombongan akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Raja Salman membawa 1.500 orang, termasuk 10 menteri dan 25 pangeran. Mengingat pentingnya kunjungan sang raja dan jumlah orang yang banyak, persiapan besar-besaran dilakukan, termasuk ground handling atau layanan penunjang penerbangan. Saudi Arabia Airlines menunjuk PT Jasa Angkasa Semesta Tbk atau PT JAS untuk mengurus ground handling. Dan setelah mendapatkan kepastian konfirmasi daripada kedatangan Raja Salman, maka secara formal kami sudah ditunjuk oleh Saudi Airlines untuk menangani semua pesawat kerajaan milik Kerajaan Saudi Arabia yang akan membawa rombongan Raja, dan rombongannya mungkin jumlahnya saya juga nggak tahu persis, sampai hari ini masih berubah angkanya. Menurut pihak manajemen PT JAS, akan ada 7 pesawat yang membawa rombongan Raja Salman, termasuk pesawat kargo. Raja Salman juga membawa 2 tangga eskalator, 1 akan digunakan sang raja saat menuruni pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan 1 di Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Sementara untuk jumlah penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma, nantinya akan ada 27 penerbangan dan 9 penerbangan di Bandara Ngurah Rai, Denpasar. Hingga kini PT JAS belum memperoleh informasi pasti mengenai waktu Raja Salman akan mendarat pada 1 Maret esok. PT JAS juga belum dapat memastikan pengaruh kedatangan rombongan Raja Salman terhadap pelayanan penerbangan komersil lainnya. Dari Jakarta, Syafaati Suryo, Ihsan Zahri, TV One mengabarkan. Ya, ini tidak hanya Bandara Halim Perdana Kusuma, tapi Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali pun tengah bersiap untuk menyambut rombongan Raja Salman bin Abdul Aziz yang informasinya pada tanggal 4 Maret nanti akan berlibur ke Denpasar, Bali. Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali mempersiapkan sejumlah sarana dan prasarana pendukung untuk menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Pulau Dewata. Sebelum kedatangan rombongan Raja Arab Saudi tersebut, bandara akan ditutup selama 45 menit sesuai dengan prosedur tetap kepresidenan. Menurut rencana, Raja Salman dan rombongannya akan tiba pada tanggal 4 Maret mendatang. Kita untuk mempersiapkan beberapa persiapan yang antara lainnya yaitu terhadap penempatan pesawat pendukung, dan juga bagaimana lalu lintas untuk penempatan pesawat tersebut. Nah, persiapan spesifik yang kita lakukan saat ini adalah perubahan terhadap marka pesawat pendukung yang jumlahnya kurang lebih ada 6 pesawat.
Namun PT Angkasa Pura I belum mengetahui apakah pesawat rombongan Raja Arab Saudi yang membawa 1.500 orang tersebut akan kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, Sukiswanti, TV One mengabarkan. Ya, kita akan lihat bagaimana persiapan penyambutan rombongan Raja Salman ke Indonesia atau ke Jakarta tepatnya pada 1 Maret mendatang. Kita akan langsung bergabung bersama reporter TV One Ramlan Hakim yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Ramlan. Pemirsa, meski dari luar tidak terlihat adanya persiapan apapun di Masjid Negara Istiqlal, namun dilakukan beberapa persiapan, diantaranya melakukan persiapan lift khusus dan juga toilet yang digabungkan dengan tempat wudhu khusus yang akan diberikan atau disediakan untuk Raja Arab Saudi, yakni Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Nantinya lift tersebut memang khusus disediakan atau dipersiapkan untuk kedatangan Raja Salman. Selain itu, di dalam toilet khusus ini memang pihak Masjid Negara Istiqlal mengatakan bahwa toilet tersebut merupakan toilet yang sudah ada sebelumnya, namun toilet tersebut sedikit direnovasi dengan dilakukan penambahan adanya kursi ataupun tempat untuk duduk saat berwudu. Dari informasi yang kami dapatkan, rencananya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan datang ke Masjid Negara Istiqlal pada tanggal 2 atau hari Kamis siang, dan nanti saat datang berbeda dengan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan negara lainnya. Raja Salman tidak mengelilingi Istiqlal untuk melihat bagaimana megahnya Istiqlal, akan tetapi nantinya Raja Salman hanya akan datang untuk melakukan sholat dan sedikit diceritakan terkait dengan sejarah pembentukan Masjid Negara Istiqlal ini. Selain itu, pemirsa, memang hingga saat ini belum ada konfirmasi apakah akan ada pertemuan khusus yang dilakukan di Masjid Negara Istiqlal antara Raja Salman dengan pihak manapun. Namun selain dua fasilitas tadi yang tadi saya sebutkan, diantaranya lift khusus dan juga toilet, nanti akan ada persiapan khusus lainnya, yakni terkait dengan tempat parkir atau lahan parkir. Memang kita ketahui bersama bahwa nantinya Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan datang ke sini bersama dengan 1.500 rombongan, termasuk diantaranya 10 menteri dan juga 25 orang pangeran. Tentunya hal ini membutuhkan lahan parkir yang cukup luas. Pihak Istiqlal telah menyiapkan lahan parkir yang biasa dipergunakan untuk parkir dari para pengantar jemput siswa-siswinya yang bersekolah di dalam Masjid Istiqlal. Selain itu, memang sesuai dengan standar operasional prosedur dari pengamanan kepala negara, nanti akan dilakukan penutupan di Masjid Istiqlal. Namun penutupan tersebut tidak berlangsung lama. Penutupan hanya dilakukan sesaat sebelum para rombongan tamu negara tersebut datang ke masjid, dan juga akan dibuka kembali setelah seluruh tamu rombongan itu keluar dari masjid. Jadi bagi para pemirsa yang akan melakukan atau yang akan beribadah sholat zuhur, memang masih dapat melakukan ibadah sholat zuhur di Masjid Negara Istiqlal, dan nantinya pelaksanaan sholat asar pun masih dapat dilakukan secara normal atau biasa. Selain itu, pemirsa, memang persiapan-persiapan tadi tidak nampak karena memang hingga saat ini penjagaan serta fasilitas yang berada di luar masjid masih sama dengan fasilitas dan juga penjagaan yang dilakukan pihak pengelola Masjid Istiqlal ini pada hari-hari biasa. Mengingat sebentar lagi atau sekitar 5 hari lagi Raja Salman akan datang ke Indonesia, pihak Masjid Istiqlal melakukan beberapa rapat internal dari para pengurus Masjid Istiqlal, dan rapat ini masih berlangsung untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan, seperti contohnya tempat Raja Salman itu masuk, keluar, dan juga evakuasi area dan lain-lain. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke Anda, Anggi, di studio. Ramlan Hakim, terima kasih laporannya langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, apa kabar di Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Usai jeda kami akan kembali.